Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak I.E. Permana sebagai dosen pengantar coding saya. Baiklah, di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Berikut adalah pokok-pokok yang akan dibahas. Baiklah, yang pertama adalah sistem komputer. Menurut para ahli, yang pertama adalah William Sawyer. Komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram. Ia menerima data, fakta-fakta atau gambar-gambar kasar, dan proses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat digunakannya. Yang kedua adalah Bapak Jogianto. Komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer dan menyimpan program dan hasil pengelolaannya yang bekerja secara otomatis. Baiklah, secara umum komputer adalah sistem yang menginput, kemudian ia memproses atau mengolah dan menghasilkan informasi yang bermanfaat dari input tersebut. Fungsi komputer adalah yang pertama sebagai alat bantu administrasi, yang kedua sebagai alat bantu komunikasi, yang ketiga sebagai alat bantu multimedia, dan keempat sebagai alat bantu kendali perang. Komponen sistem komputer. Secara umum, komponen sistem komputer terdiri dari yang pertama adalah hardware. Hardware atau perangkat keras terdiri dari memori, perangkat input, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah software. Software itu adalah program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Yang ketiga adalah bandware yang menggunakan sistem terdiri atas orang, mesin, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke bagian komputer. Di sana ada sistem unit, screen, monitor, speaker, keyboard, mouse, dan mikrofon, dan masih banyak lagi. Ini hanya sebagian saja yang saya perlihatkan. Oke, masuk ke sistem bilangan di komputer. Terbagi atas 4. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal, yaitu memiliki 10 digit angka saja, yaitu 0 sampai 9. Yang kedua adalah sistem bilangan binar, yaitu memiliki 2 angka digit saja, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga, sistem bilangan oktal yang memiliki 8 digit saja, yaitu 0 sampai 7. Yang keempat adalah sistem bilangan hexadesimal, yaitu memiliki 16 macam simbol, yaitu 1 sampai 9 dan A sampai F. Baik, kita masuk ke perangkat lunak atau software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu pengantar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Oke, next, kelompok bahasa pemrograman. Kelompok bahasa pemrograman itu terbagi atas 4. Yang pertama, object oriented, high level, middle level, and low level. Proses pembuatan program. Yang pertama adalah kompilasi, yang kedua interpretasi, yang ketiga kompilasi sekaligus interpretasi. Oke, contoh penerapan algoritma program. Yang pertama, algoritma perutian pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma barisan untuk menggambar garis lurus bidang grafik komputer. Yang ketiga, algoritma memory span untuk mencari suatu pola dalam teks bidang information retrieval. Baiklah, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu cara menulis algoritma. Yang pertama, menggunakan pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuannya adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibanding dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Oke, yang kedua adalah menggunakan flowchart. Flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan antar suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program.
Lanjut ke instalasi Divs G++. Yang pertama, memudahkan dalam pembuatan program. Yang kedua, menghemat ukuran program. Yang ketiga, keuntungan memakai fungsi. Keempat, menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil. Yang kelima, mengurangi duplikasi kode-kode yang sama ditulis berulang dalam program. Yang keenam, dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. Ketujuh, memecahkan program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah proyek. Kedelapan, menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah program yang kita buat. 9. Meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja dan tidak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program. Baiklah, sekian dulu pertemuan kedua kita kali ini. Maaf Bapak jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.